Angkat tegang guys. Saya dari RT 8 membawahi RT 3 RT. Kebetulan yang satu RT 3 itu masuk tanahnya tanah dari Kewalipan, kakak dan KTP-nya masuk padanya. Itu yang satu RT dari Bapak Sofian. Kemarin waktu itu terjadi longsor Pak. Apalagi itunya kolokannya udah ada berapa meter longsor Pak. Mohon sama yang pengembang Bapak Haji, mohon pembangunan dihentikan dulu. Apakah itu betul saja? Dan saluran air harus dibereskan di kolokan. Yang ketiga, mohon itu TPT harus dijalankan yang betul Pak. Saya dari warga RW 8 sudah menghimbau Pak sama warga-warga, ternyata dari pengembang tidak ada pun satu yang ada komunikasi. Saya sudah komunikasi dengan RW 9, ternyata Pak Haji udah janji tanggal 30 mau pertemuan, ternyata tidak ada. Sudah terjadi waktu longsor di Jomponang. Saya mau ke sana Pak, ternyata sama Pak RW tidak ada tindakannya. Bagaimana itu saya terus mau didesak sama warga, sama Pak RT-nya, sama yang membantu Pak Haji, harus benar-benar masyarakat kami yang berdampingan dengan PT Gria Sampurna itu harus diutamakan Pak. Bukan saja Gria Sampurna yang RW 08 dengan yang masuk RW 13 Kewalipan yang begitu tebingnya ada sekian meter lah, kurang lebih 100 kalau nggak salah. Itu mohon Bapak Haji harus benar-benar harus melihat kondisi dan situasi di wilayah kami, khususnya di RW 98 itu rawan Pak. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kayu-kayu. Agar bagaimana kalau seandainya udah ditanam lagi penghijauan seperti itu, masyarakat tidak terlalu panas, tidak terlalu riskan. Karena untuk sekarang ini Pak, apalagi hujan turun yang kemarin sangat besar, saya juga ngeri Pak. Aduh, bagaimana ini? Tapi mudah-mudahan musibah yang kemarin terjadi di desa Cianjur itu jangan sampai terulang kembali. Kita berdoa kepada yang kuasa, walaupun juga kita cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian lagi seperti kemarin. Mudah-mudahan ya. Dan untuk selanjutnya barangkali memang ini sebetulnya tidak dari pihak SPG juga harus diundang seperti ini. Tapi nggak hadir ya. SPG ini nggak hadir sekarang ini. Karena itu kan kalau melihat Kampung Gelis Pak, Kampung Gelis yang sekarang itu kan bukan desa murna. Kalau Kampung Gelis itu masuknya kan SPG. Saya juga kalau lihat Kampung Gelis itu apalagi seperti kereta api yang namanya ke bawah, ya, yang ngocoknya kelihatan, apalagi kalian cuma asal-asalan, ya, aduh saya juga ngeri itu semuanya. Bagaimana itu kalau semuanya ada hujan terus-terus? Dan mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan seperti kemarin yang terjadi. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada pertanyaan apalagi ke Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, memang saya harus berbicara seperti ini, ya, karena saya tidak sangat betul, saya juga was-was sekali, saya juga sangat bagaimana, jangan kan warga masyarakat ya, saya juga sampai rasanya kadang-kadang kalau punya pesan itu bagaimana dia sempurna nih, apalagi ini seorang akhirnya memang banyak yang belum diselesaikan, akhirnya langsung harus karena tanah yang akhirnya menimbulkan longsor dan sebagainya. Saya merasa sangat was-was dan sangat mengkhawatirkan karena ya memang saya bukan
Tapi kan saya jauh rumahnya di sana, tidak mungkin saya kena longsor gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Haji, tentunya kepada semua yang ada di sini. Bila mana ada perkataan yang kurang berkenan, karena manusia itu tidak berkesalahan, salah terus kita bukan setan, benar terus kita bukan malaikat, dan dibantai perilaku saling memantang satu sama lain antara manusia dan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhumah. Yang saya hormati para sekda, para kepala desa, desa penyangga, dan desa yang diduduki oleh Perumahan Gria Sampurna, Sukadana, Sawah Darat, Cikahuripan, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh tamu undangan awak media yang saya hormati. Alhamdulillah, walau dengan cara yang tidak diinginkan kita bisa bersilaturahmi, itu pun semua beralasan karena memang situasi dan kondisi. Pak Sekjam, Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, perlu saya sampaikan, PT Kresna Eka Karya Nugraha sebagai pengembang perumahan Gria Sampurna punya prioritas jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang dan jangka pendek itu terhenti di awal tahun 2020 karena situasi COVID. Perlu saya sampaikan, satu rumah pun saya tidak bisa akad kredit ke PTN, sehingga pundi-pundi finansial saya, kami perusahaan, terhenti sampai di sini. 2020 itu saya sudah catat besar di agenda perusahaan ini. Masjid Raya Gria Sampurna itu sudah terbangun, tapi sampai hari ini alhamdulillah belum terbangun. Tapi insya Allah di 2021 Masjid Raya Gria Sampurna yang anggarannya 2,3 miliar, bukan masjid kecil, ukurannya 40-40, karena akan menampung seluruh warga Gria Sampurna, baik dari Sukadana, Cikahuripan, Sawah Dadap. Biar tidak terjadi 2 Jumat seperti hari ini. Ada Jumat di desa Sukadana, ada Jumat di desa Sawah Dadap, dengan tempat seadanya. Oleh karenanya, sebelum saya menjawab seluruh kritikan, seluruh pengharapan, kemudian seluruh apa yang diajukan oleh warga, saya ceritakan terlebih dahulu seperti itu, bahwa kami pengembang dengan konsep sakinah, mawaddah, warahmah sebenarnya tidak mau kemudian mengkhianati apa yang menjadi hak warga. Tetapi karena kondisi kami secara finansial terpuruk di 2020, itu semua menyebabkan hal yang harus kami lakukan di 2020 tidak terrealisasi sama sekali. Itu pun tidak akan menyurutkan kami merealisasikan apa yang menjadi tuntutan warga hari ini. Bisa dicatat, saya akan mengikuti skala prioritas yang disampaikan Kepala Desa Sawah Dadap yang cukup bijak. Ada hak dan kewajiban baik pengembang, ada hak dan kewajiban baik warga. Bapak Ibu yang saya hormati, ada skala prioritas terbenak dalam pikiran saya setelah kejadian longsor yang luar biasa yang kemudian telah menjadi bencana nasional. Skala prioritasnya adalah pertama, perlu dicatat, dan tidak mungkin seluruh tuntutan apa yang dibacakan hari ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat karena kemampuan kami. Itu kewajiban kami, tetapi kami juga harus bergerak dengan uang. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini yang akan saya lakukan adalah pertama,
penghijauan total seperti yang saya lakukan tahun-tahun ke belakang. Dan mohon dengan sangat kepada seluruh RW yang di bawah, jangan sampai ada ketika penghijauan itu sudah ditanam, kemudian sedikit ada yang diangkat, kemudian digarap lagi, nanam singkong, nanam dan yang lain, sehingga penghijauan kami sebenarnya tidak berhasil 100% yang kemarin kami lakukan. Yang satu adalah penghijauan. Yang kedua, PPT sambungan yang tadi Bapak sampaikan itu sudah dikaji, dan saya pernah mengundang dari lingkungan hidup analisa dampak lingkungan terkait PPT yang ada di bawah di Ciorang. Dan insya Allah setelah penghijauan itu akan menjadi prioritas kedua. Dan kemudian bahwa keselamatan jiwa merupakan tujuan utama kita biar kita semua selamat. Ikhtiar kita maksimalkan, tetapi tidak ada yang bisa melawan kekuatan doa. Perlu saya sampaikan saat ini, saya adalah orang yang jam 3 malam berkeliaran mengelilingi perumahan, di mana dampak-dampak yang ini akan menjadi bencana selain berdoa. Kenapa saya selalu di masjid pada tawasulan, kemudian ada ngaji yasinan, saya menggerakkan warga supaya taat patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita, kemampuan kita tidak ada apa-apanya kecuali kemampuan doa. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas seluruh kritikan, atas seluruh masukan yang disampaikan Bapak Ibu semua kepada saya. Ini akan menjadi bahan evaluasi maksimal di internal kami. Adapun hal-hal yang kemudian bahwa pembangunan perumahan ini belum sempurna, betul. Perumahan Gria Sampurna dibangun menurut izin dan setper yang ada adalah 25 hektar. Pasus itu adanya di belakang. Kenapa saya taruh di belakang? Bagaimana saya bisa menjual rumah yang saya bangun di belakang kalau seluruh pasus-pasusnya ada di depan? Oleh karenanya, ada konsep-konsep bisnis yang kemudian kami bangun, ada konsep-konsep silaturahmi yang kemudian kami juga bangun, tetapi itu jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini mungkin nanti tidak cukup hanya dengan pertemuan yang kemudian dimediasi oleh seluruh Puspika, Kapolsek dan Ramen kemudian kepala desa, tetapi ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang menjadi pembahasan-pembahasan setelah skala prioritas itu bisa kami lakukan, tetapi juga tidak mengganggu prioritas target capaian. Kami penghijauan harus pakai uang, bikin DPT luar biasa. DPT yang sudah kami lakukan saja dulu hampir mencapai angka 800 juta rupiah. Kalau kemudian warga menuntut pembangunan harus dihentikan, dari mana beli keuangan kami? Walaupun 2020 kami tidak bisa angkat satu pun, tapi kami berharap di 2021 kami bisa angkat normal dan pundi-pundi finansial kami ada. Sengaja saya ajak, di samping saya ini adalah Sekretaris Jenderal Pimpinan Wilayah Versi Jawa Barat, untuk mendengar keluhan masalah. Saya takut besok lusa setelah saya ngomong ini saya meninggal. Maka Bapak Ibu semua bisa datang ke kantor kami, kemudian bisa datang ke DPD Versi untuk merealisasikan, karena insya Allah aset yang ada di perumahan kami masih cukup untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang tadi ketika saya besok lusa meninggal. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan bukan karena semata-mata ada tuntutan, kemudian ada demo besar-besaran, kemudian kantor kami disegel. Jangka pendek, jangka panjang kami sebenarnya di perusahaan sudah jelas. Cuma memang tidak dikomunikasikan. Bagaimana kemudian
komplek perumahan Gria Sampurna yang mempunyai motor Sakinah Mawaddah Warahmah itu nyaman dihuni, aman dihuni, tenang dihuni. Itu semua sebenarnya menjadi tujuan kami. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada warga aparat setempat yang merasa bahwa keberadaan saya kemudian mengganggu, bahasa saya kemudian mengusik kesakitan hati, atau perilaku saya yang salah, tegur saya, tegur kami walaupun dengan cara seperti ini saya ikhlas, saya ridho demi kebaikan semua. Oleh karenanya sebelum saya mengakhiri apa yang saya paparkan dan tuntutan-tuntutan yang ada dalam kertas ini sudah cukup jelas dan akan saya lakukan, tetapi melakukannya tentu tidak semuanya. Skala prioritas yang akan saya lakukan adalah pertama, penghijauan besar-besaran, kemudian pembangunan DPD, kemudian mungkin juga saluran-saluran. Dan saya kemudian ada tim advokasi dari APRSI juga. Bagaimana ini kemudian bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kalaupun tidak bisa, apa mungkin semuanya bisa dilakukan, baik oleh warga ataupun baik oleh kami. Oleh karenanya saya mohon pencerahannya dari pengurus wilayah pengembang perumahan Jawa Barat untuk menyampaikan sedikit pemaparan terkait dengan masalah-masalah yang kami hadapi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekda Kecamatan Cimahi, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak Adam Hamid, yang saya hormati Bapak Kepala Desa 3 desa, Desa Sukadana, Kabupaten yang saya hormati dan saya banggakan khusus warga perumahan Gria Sampurna. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih bisa disehatkan, dipanjangkan umur. Salawat serta salam kita curahkan ke Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Abu Nyalinsan. Kebetulan hari ini saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD APRSI Jawa Barat. Mungkin bapak-bapak belum tahu yang namanya APRSI itu apa. APRSI itu adalah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia yang membawahi semua para pengembang se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat pengembang itu ada 900 pengembang yang beranggotakan di kabupaten-kabupaten kota. Kebetulan hari ini salah satu anggota APRSI kami, Pak Hadi Cahya, dalam menghadapi ada permasalahan sedikit dengan warga, makanya kami turun dan hadir untuk memfasilitasi. Kami juga tidak mau ada pengembang kami yang melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai pengembang. Ada hak pengembang, ada kewajiban pengembang. Ya. Sebelum pengembang membebaskan tanah, kita juga harus lihat RUTR, apakah tanah itu zona kuning, apakah itu zona hijau. Ya. Itu udah jelas di situ. Dalam pasos-pasos juga itu udah jelas. Settle tidak akan ditandatangani sama pemerintah kalau tidak memenuhi syarat. Ya. Kapling efektif yang kita bangun hari ini cuma 60%. Ya. Yang 40%-nya itu pasos-pasos, termasuk TPU 2% dari total luas. Itu baru bisa ditandatangani ya sama pemerintah. Jadi sebelum pengembang terjun ke perumahan itu, kita sarankan juga untuk mematuhi aturan-aturan ada yang peraturan di kabupaten setempat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengembang anggota saya tadinya 900, hari ini tinggal 600. Kenapa? Banyak yang kolek dari tahun 2019. Ya, ini masa-masa sulit pengembang ini dari 2019. Kenapa sulit? Pertama, bapak-bapak udah menikmati ya memiliki rumah
mereka Pak terbentuk dengan kuota, ya, kuota dari pemerintahan pusat. Tahun 2019 bulan Juli itu udah habis Pak, kuota FLPP, kuota subsidi dari pemerintah itu udah habis, ya. Itu masa sulit pengembang. Makanya saya dari DPP APESI Jawa Barat mengusulkan langsung Pak ke Pak Jokowi waktu itu supaya kita ditambah sampai bulan Desember 2019. Alhamdulillah ada penambahan 20.000. Itu 20.000 juga untuk seluruh Indonesia, ya, untuk seluruh Indonesia 20.000 unit. Alhamdulillah pada bulan Desember. Ketika tadi Pak Haji mengutarakan bahwa tidak ada angkat kredit 2020, memang betul Pak. Pengembang ada faedah ketika ada pembangunan. Memodal heula, intinya memodal heula, ya, beli tanah, ngabangun, masarkeun, ya, karena itu jadi duit. Nah, ketika angkat kredit itu juga Pak, ada banyak dana-dana penahanan dari Pak. Tidak semuanya contoh harga jual 150 juta, tidak cair 150 juta. Ya, itu ada dana-dana penahanan, dana satu pickup ditahan sama BTN, drainase jalan segala macam ditahan, ya, IMB ditahan. Jadi tidak mulus KPR-nya sampai 150 juta. Ya. Mungkin tadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Haji, ya, tolong apa-apa yang menjadi tuntutan warga tolong diselesaikan dalam arti kata bertahap. Pak Haji hari ini sudah mulai membangun. Nah, Pak Haji niatnya membangun itu untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan warga. Ya. Tapi syukur alhamdulillah saya mengucapkan Pak Haji, ya, saya sering mengurus masalah ini Pak. Pengembangnya nggak ada, ya, liar Pak. Tapi alhamdulillah di sini Pak Haji pengembangnya masih ada. Ya. Contoh saya cashback ke belakang saya ngurusin yang di Kerawang Pak, ditinggalin sama pengembangnya. Sedangkan jalan saluran segala macam acak-acakan. Ya. Saya lapor ke pemerintahan daerah, ya, saya sharing dengan anggota dewan supaya gimana caranya ini bisa serah terima, ya. Soalnya kalau perumahan belum serah terima tidak ada bantuan dari pemerintah setempat. Makanya hari itu juga kita bikin berita acara warga yang menyerah terimakannya, soalnya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya. Mudah-mudahan Pak Haji ini kan ada rumah subsidi ini, kita harga jual juga udah dibatasi sama pemerintah, tidak boleh lebih dari untuk wilayah tertentu. Contohnya di wilayah Kerawang ada 150 juta, wilayah Bekasi 160, itu kita tidak boleh lebih harga, itu kita udah patok. Makanya pemerintah memberikan bantuan fasilitas PSU. PSU itu apa? Fasilitas utilitas untuk jalan dan saluran. Mungkin Pak Haji tidak mengajukan jalan di bagian. Nah, nanti itu kedepannya setelah serah terima ke Pemda itu sudah menjadi kewajiban Pemda, ya, jalan itu, ya, kalau ada kerusakan segala macam. Tetapi kalau belum bisa terimakan ke Pemda, ya, itu tidak bisa, gitu, ya. Nanti mudah-mudahan nanti dari APESI juga membantu, ya, pengembang-pengembang yang ada permasalahan seperti ini kita turun ke lapangan langsung. Kita juga merumahkan teman-teman, ya, yang belum memiliki rumah supaya memiliki rumah, ya. Nah, setelah itu kita juga mengharapkan, ya, teman-teman warga, ya, menginginkan kenyamanan, ya. Jangan sampai ada permasalahan, ya. Intinya yang saya perhatikan dari tadi itu intinya di komunikasi, ya Pak Gus. Ya, jadi nanti dengan saya berharap dengan acara ini kita pertama silaturahmi dan yang kedua juga supaya menjalin hubungan lagi komunikasi dengan antara pengembang dengan konsumen di perumahan wilayah Sampurna ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, ya Bapak-bapak. Mohon bersabar, Pak Haji juga sudah merencanakan. Tadi kita sudah dengar semua bahwa Pak Haji juga sudah merencanakan apa-apa yang warga inginkan. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Dengan terrealisasinya ini berarti Pak Haji juga harus menjual rumah yang ada. Kalau seandainya nggak jual rumah yang ada, ya pengembang dari mana? Banyaknya pengembang kolektif seperti ini, ya, dia bingung mau melanjutkan, banyak tuntutan, nggak dilanjutkan, nggak ada finance, ya. Jadi saya mohon ke warga supaya
Hadi bisa melaksanakan pembangunan berikutnya, ya itu dengan menjual unit-unit yang ada di perumahan itu. Ya, mungkin itu saja. Nanti bapak-bapak bisa komunikasi langsung dengan saya. Nanti saya komunikasi dengan Pak Agus ya. Kalau ada permasalahan bisa langsung ya Pak Agus ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.